Halo semua, perkenalkan nama saya Plina Melia Halim. Saya merupakan mahasiswi desain produk dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Pernahkah teman-teman mendengar tentang permainan dakon? Nah, dalam video ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman salah satu permainan tradisional yang menarik ini. Namun sebelum itu, ada beberapa alasan mengapa saya memilih dakon sebagai permainan tradisional yang ingin saya kenalkan kepada teman-teman. Yakni yang pertama, dakon merupakan permainan yang cukup sederhana dan mudah dipahami, jadi anak-anak pun bisa ikut bermain. Yang kedua, dakon merupakan salah satu permainan yang menggabungkan strategi, matematika, dan budaya. Dan yang ketiga, dakon itu di lingkungan sekitar saya jarang sekali ditemukan anak-anak yang mengerti tentang permainan tradisional ini. Jadi menurut saya, dakon ini harus dilestarikan. Permainan dakon merupakan sebuah permainan yang sudah dimainkan sejak zaman dahulu dan juga telah diwariskan secara turun-temurun hingga sampai saat ini. Pada zaman dahulu, permainan ini biasanya dimainkan anak gadis. Berdasarkan sejarahnya, permainan tradisional dakon juga sering disebut sebagai permainan gadis. Karena pada zaman dahulu, permainan ini hanya dimainkan oleh anak gadis yang memiliki keturunan bangsawan. Seiring perkembangan zaman, para penduduk dan orang awam dan berbagai strata sudah tidak asing lagi dengan permainan tradisional dakon. Dan hingga sampai saat ini, permainan dakon sudah mulai banyak dimainkan oleh masyarakat luas di Indonesia. Menurut R.A. Maharkesti, dalam laporan penelitian Jara Nitra menyebut ada 3 versi. Pertama, dakon masuk keraton sejak kejayaan Majapahit, tepatnya di pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Karena ada satu cerita yang menyebut bahwa ratu tersebut suka bermain dakon. Versi kedua, di masa Belanda, dakon disebut bedil atau senapan atau meriam, di mana di masa perlawanan Sultan Agung untuk mengimbangi kekuatan lawan, para prajurit Mataram yang kebanyakan dari golongan petani giat berlatih bedil dan di sela-sela istirahatnya bermain tradisi mereka, termasuk dakon, sehingga permainan itu masuk ke lingkungan keraton. Versi ketiga, permainan dakon dibuat oleh Ki Buyut Manggal dari lereng Gunung Lawu. Ki Buyut Manggal merupakan seorang guru ilmu gaib dan meramal nasib seorang dengan main dakon dari kayu sawu, sehingga diberi nama Gus Gamblong. R.M. Gandakusuma sempat menjadi muridnya saat itu, hingga usai belajar, memohon izin untuk membawa Gus Gamblong. Sejak itu permainan dakon masuk Pura Mangkunegaran dan digunakan sebagai permainan para putri yang menunggu giliran menari. Dakon telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, dakon pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah, hingga akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa dakon berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Banyak ahli yang berpendapat serta menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang pernah ada di dunia. Dakon dimainkan oleh 2 orang pemain, masing-masing pemain mendapatkan 7 lubang yang berisi biji dakon. Beberapa biji kerangkuu atau bisa juga menggunakan biji yang berbahan plastik. Tidak lupa, papan dakon yang terdiri dari 7 lubang kecil dan 2 lubang besar yang disebut lumbung. Pada setiap lubang diisi 7 biji-bijian. Pertama-tama, sebelum mulai bermain, kedua pemain biasanya melakukan switch seperti gunting batu kertas untuk menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu. Ingat, lumbung di sebelah kiri dan kanan adalah rumah masing-masing pemain. Pemain pertama memulai permainan dengan mengambil semua biji dakon dalam satu lubang di sisinya. Biji-biji itu kemudian disebar satu persatu ke lubang berikutnya searah jarum jam. Jika biji terakhir jatuh di lubang kosong di sisi pemain satu, giliran diulangi lagi oleh pemain pertama. Jika biji terakhir jatuh di lubang berisi biji di sisi lawan, biji dalam lubang itu diambil dan dimasukkan ke lumbung pemain pertama.
Pemain yang berhasil mengumpulkan biji paling banyak di lumbungnya adalah pemenangnya. Beberapa pembelajaran yang bisa didapatkan dari pemain tradisional Dagon yakni mengasah kemampuan berpikir logis dan strategi, karena pemain harus memikirkan langkah terbaik dalam pergerakan agar bisa memenangkan permainan. Kemudian mengajarkan kesabaran dan fokus. Permainan Dagon ini membutuhkan kesabaran dan konsentrasi penuh untuk meraih kemenangan. Lalu, yang ketiga ada belajar sportivitas. Pemain diajarkan untuk menerima kekalahan dan menghargai lawan mainnya. Dan juga melestarikan budaya tradisional. Bermain Dagon ini membuat anak mengenal dan mencintai permainan tradisional. Kemudian mengenalkan konsep berhitung. Anak belajar menghitung biji-bijian dan skor permainan. Dan juga yang terakhir, dalam permainan Dagon ini mengajarkan kita untuk selalu jujur. Sekian video pengenalan permainan Dagon. Yuk bermain Dagon bersama-sama. Terima kasih.